Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pengelolaan hutan produksi lestari. Latar belakang, yaitu terjadi perubahan kehidupan dari yang sebelumnya agraris pertanian menjadi industri. Hal ini mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara besar-besaran. Kemudian selain itu, terjadi revolusi industri dan pertambahan penduduk yang semakin banyak. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem, sehingga muncul polusi, pestisida, kemudian pencemaran merkuri, dan lain-lain. Kemudian saat ini pun kita juga melihat permasalahan dunia yang begitu banyak, antara lain pemanasan global, kemudian adanya kerusakan ozon, pertumbuhan penduduk, kerusakan hutan dan proses penggurunan, kemudian adanya pencemaran lautan dan kualitas atau kuantitas air, kemudian ada masalah kelestarian biodiversity. Kemudian juga ada isu tentang pembangunan keberlanjutan. Sehingga adanya permasalahan atau isu global tadi, kita bisa melihat adanya keprihatinan masyarakat internasional tentang adanya masalah lingkungan global. Maka pada tahun 1972, PBB melakukan konferensi lingkungan hidup sedunia yang pertama, yaitu di Stockholm di Swedia. Ini adalah konferensi lingkungan hidup yang pertama tahun 1972. Jadi ini masyarakat mulai sadar karena kita melihat tadi di depan kita sampai bahwa terjadi beberapa isu lingkungan yang cukup penting. Kemudian tahun 1992, ini yaitu 20 tahun kemudian dari 72 ke 92, di bawah prakarsa PBB diadakan KTT Bumi atau KTT Rio. Ini di Brazil. Kemudian deklarasi KTT Rio antara lain atau KTT Bumi, yang pertama pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kedua prinsip-prinsip pengaturan hutan. Jadi ini muncul prinsip-prinsip pengaturan hutan. Kemudian yang ketiga ada konvensi biodiversity. Jadi nanti pengaturan hutan itu masuk dalam KTT Rio, isu lingkungan yang sangat penting. Kemudian tahun 1989 di New York pada Rainforest Alliance, ini sebuah LSM, menuntut jaminan kelestarian hutan tropika, bahkan memperjuangkan boikot kayu tropik walaupun tidak disepakati oleh para peserta atau forum. Jadi pada tahun 1989 ini di New York, itu sebagian masyarakat menuntut atau mereka ingin memboikot kayu dari hutan tropis. Kenapa mereka ingin memboikot? Karena menurut mereka, kayu yang mereka jual itu berasal dari pengerusakan hutan tropis. Maka pada tahun 1989 isu itu sudah muncul. Namun itu semua tidak disetujui untuk memboikot itu pada saat itu. Namun disetujui untuk menerapkan adanya sistem labeling dan sertifikasi terhadap kayu tropik sebagai tanda kayu tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Jadi walaupun boikotnya mereka tidak setuju, ya udah nggak usah diboikot. Tapi kita membuat aturan, yaitu apa? Adanya sistem labeling, ada sertifikasi. Jadi mereka ingin produk-produk dari kayu yang dihasilkan hutan tropis itu ada labelnya, ada sertifikasinya, ada buktinya bahwa mereka itu produk kayunya itu berasal dari kayu yang dikelola secara lestari. Kemudian ITTO pada tahun 1990 dalam konferensi di Bali diputuskan tahun 2000 sebagai target tercapainya pengelolaan hutan secara lestari di hutan tropika yang dikenal dengan era penerapan eco-labeling. Jadi pada tahun 1990 ini ITTO. ITTO itu organisasi kayu tropis, jadi organisasi internasional kayu tropis. Jadi ITTO ini terdiri dari negara-negara yang menghasilkan kayu atau yang menjual kayu dengan negara-negara yang mengimpor kayu, pengguna kayu. Seperti misalnya Jepang, Amerika, dan lain sebagainya, negara-negara Eropa tergabung di sini juga. Artinya organisasi ini saat konferensi di Bali memutuskan adanya target tercapainya pengelolaan hutan lestari. Kemudian adanya penerapan eco-labeling. Jadi kalau pertama tadi kita membahas tentang latar belakang, adanya isu lingkungan, kemudian ada tuntutan dari negara-negara pengguna produk kayu bahwa hutan itu harus dikelola secara lestari, kemudian mereka juga ada isu supaya adanya eco-labeling atau sertifikasi dan lain sebagainya, maka nanti kita mengenal adanya pembangunan hutan berkelanjutan
atau membangun hutan secara lestari. Jadi istilah lestari selalu menjadi bagian dari konsep kehutanan yang universal. Konsep ini bermula dari kelestarian hasil produksi, panen, yang terukur berdasarkan hasil panen yang sama dari tahun ke tahun, tidak menurun atau panennya progresif. Ini di materi pengaturan hasil kemarin kita telah bahas bahwa kelestarian produksi adalah panennya itu setiap tahun sama, atau kalaupun tidak sama paling tidak harus meningkat. Kalau bisa panen kedua lebih tinggi, tiga lebih tinggi, tentu tanpa merusak hutannya. Itu harapannya dari kelestarian ini. Sesuai perkembangan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam, maka sistem pengelolaan hutan harus dapat menjamin kelestarian multidimensi. Jadi hutan itu kelestariannya tidak hanya produksi saja, tapi multidimensi. Dimensi apa saja? Yang pertama kelestarian sumber daya alamnya. Jadi sumber daya alamnya itu tetap lestari. Yang kedua kelestarian hutan dan hasil hutannya. Lestari dari hasilnya. Yaitu tadi, kalau hari ini panen 100 meter kubik, ya tahun depan 100 meter kubik, tahun depan 100 meter kubik. Artinya hasilnya itu lestari. Tidak hari ini panen 100 meter kubik, besok 50 meter kubik, tahun depannya lagi cuma 20 meter kubik, tahun depannya lagi tidak panen. Kalau seperti itu tidak lestari secara hasil. Kemudian kelestarian secara lingkungan. Artinya lingkungannya pun juga tidak rusak. Jadi ketika pemanenan tidak merusak lingkungan. Yang fungsinya sebagai resapan air tetap berfungsi sebagai resapan air. Tidak merusak satwa liar. Dan lain sebagainya. Kemudian kelestarian manfaat bagi masyarakat. Demikian juga ketika hutan itu dikelola, itu harus memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat di sekitar hutan terutamanya. Karena masyarakat sekitar hutan itu, sebagian besar hidupnya itu tergantung kepada hutan. Jangan sampai pengelolaan hutan itu malah dia memberikan manfaat yang buruk kepada masyarakat atau memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat. Masyarakat mungkin menjadi lebih miskin dan lain sebagainya. Itu adalah dampak yang buruk terhadap kehidupan masyarakat sekitar hutan. Jadi ITTO, International Tropical Timber Organization, ini tadi, jadi organisasi internasional tentang kayu dari hutan tropis, mendefinisikan pengelolaan hutan lestari, yaitu suatu proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan, yang menyangkut produksi hasil hutan yang diinginkan dan jasa secara berkesinambungan. Jadi hasil hutan berupa kayu atau jasa itu secara berkesinambungan, tanpa dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial. Jadi dampaknya terhindari, dampak lingkungan maupun sosial bisa diminimalkan, atau pengurangan nilai yang terkandung di dalamnya dan potensi-potensi pada masa yang akan datang. Jadi SFM, Sustainable Forest Management, ini adalah yang berada di ARCER ini. Jadi pengelolaan yang di ARCER ini berarti dia lestari secara produksi, dia lestari secara ekologi, dia lestari juga secara sosial. Ini yang bagian tengah ini. Ini adalah tujuan dari Sustainable Forest Management, pengelolaan hutan yang lestari. Terutama dalam mengelola hutan produksi harus seperti ini. 3 hal ini menjadi parameter bahwa suatu hutan disebut sebagai hutan lestari. Kriteria dan indikator yang dikembangkan oleh ITTO untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dibuat untuk tingkat nasional dan tingkat kesatuan pengelolaan hutan. Kriteria ITTO untuk pengelolaan hutan lestari, masing-masing kriteria terdapat beberapa indikator. Jadi nanti banyak indikatornya. Basis sumber daya hutan nanti ITTO mengeluarkan 5 indikator. Kesinambungan hasil hutan ada 8 indikator. Tingkat pengendalian lingkungan ada 3 indikator. Dampak sosial ekonomi ada 4 indikator. Kelembagaan nanti ada 7 indikator yang dikeluarkan oleh ITTO. Selanjutnya kita berbicara tentang sertifikasi eco-labeling. Jadi kalau kita di awal tadi berbicara latar belakang bahwa terjadi berbagai kerusakan lingkungan, kemudian terjadi berbagai tuntutan dari masyarakat global bahwa hutan itu harus dikelola secara lestari, kemudian adanya tuntutan dari konsumen pengguna kayu bahwa kayu itu harus dihasilkan dari hutan yang lestari, maka nanti ada istilah dengan sertifikasi eco-labeling. Jadi konsep dasar eco-label adalah, eco-label berasal dari kata eco yang berarti lingkungan hidup, dan label yang berarti suatu tanda pada produk yang membedakannya dari produk lain.
Jadi nanti produk itu yang dia dikelola atau dihasilkan secara ramah lingkungan itu akan diberi label. Jadi itulah proses dari eco-labeling. Jadi nanti konsumen bisa memilih, oh berarti yang ada labelnya, ada stikernya, ada tandanya eco-label, berarti itu adalah produk yang dihasilkan secara proses yang ramah lingkungan. Kemudian eco-label membantu konsumen untuk memilih produk yang ramah lingkungan dan berfungsi sebagai alat bagi produsen untuk menginformasikan konsumen bahwa produk yang diproduksinya adalah ramah lingkungan. Bagi konsumen nanti akan terbantu kalau dia memilih produk yang prosesnya ramah lingkungan sudah ada tandanya. Bagi produsen pun atau pabrik pun juga menguntungkan karena dia akan bisa menjual produknya bahwa ini loh produk saya adalah produk yang diproses produksinya ramah lingkungan atau tidak merusak lingkungan. Kegunaan utama ecolabel adalah untuk membantu konsumen membuat suatu pilihan karena ecolabel memungkinkan adanya perbandingan antara produk-produk sejenis. Jadi nanti konsumen itu bisa memilih ini produk yang ada ecolabelnya. Yang ini produk yang tidak ada ecolabelnya. Tentu dari harganya pun berbeda. Tentu yang ada ecolabelnya tentu harganya lebih tinggi. Yang tidak ada tentu harganya mungkin lebih murah. Sehingga tergantung konsumen bisa memilih, oh ini walaupun harganya lebih tinggi tapi ramah lingkungan dan tetap menjaga kelestarian alam. Itu adalah membantu konsumen untuk membuat pilihan-pilihan ketika membeli suatu produk. Jadi ecolabel ini yang dapat dipercaya diberikan melalui proses sertifikasi oleh pihak ketiga yang independen untuk menilai bahwa suatu produk diproduksi dengan mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup. Jadi ecolabel ini yang memberikan label itu adalah dari pihak ketiga yang independen, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, tidak terintervensi. Artinya kalau saya punya seri mebel, maka yang memberikan label atau memberikan ecolabel adalah pihak ketiga yang dia tidak ada ikatan tertentu terhadap saya. Artinya dia independen, saya tidak bisa mempengaruhi penilaiannya terhadap penilaian perusahaan saya. Itu adalah independen. Kemudian mengacu kepada GATT, ini adalah persetujuan dan tarif dari perdagangan. Ecolabel didasarkan pada non-diskriminasi dan atas dasar sukarela. Jadi sebenarnya ecolabel itu sukarela. Jadi perusahaan kehutanan, industri kehutanan itu untuk mendapatkan sertifikasi ecolabel dari produknya itu bukan suatu kewajiban, itu sukarela. Artinya apa? Dari industri kehutanan yang menginginkan produknya itu diterima di pasar global, saya ingin jualan di pasar global, maka ya udahlah, dia sukarela mendaftarkan pabriknya supaya dinilai dan diberi sertifikasi ecolabel. Tapi kalau dia tidak menginginkan, saya tidak perlu itu pun juga tidak apa-apa. Jadi itu sukarela. Konsep sertifikasi hutan. Sertifikasi manajemen hutan didefinisikan sebagai prosedur verifikasi yang menghasilkan sertifikat mengenai kualitas pengelolaan hutan dalam hubungannya dengan satu set kriteria dan indikator. Kalau sertifikasi manajemen hutan ini dia berbicara tentang pengelolaannya. Jadi proses pengelolaan hutan dalam hubungannya dengan satu set kriteria dan indikator tertentu. Nanti ada indikator-indikator tertentu bahwa hutan ini dikelola secara lestari. Disebutkan pula bahwa pelaksanaan penilaiannya oleh pihak ketiga yang independen.